al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sedikit puji dalam rasa syukur tentunya bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada hari ini Jumat bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2026, kita dapat hadir, kita dapat bertemu, kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jabar Rizki, dalam serangkaian acara kajian sore sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Permata 1 Kelurahan Siamu, Kecamatan Tuamani, Kota Pekanbaru. Saya beri salam tentunya selalu tercurah kepada junjungan anak yang Nabi Muhammad SAW. Marilah sejenak kita bersalawat dan bersama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Tuan Guru kita Bapak Haji Kimil beserta tim yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Perkada 1 Wakrikalu, Ibu Suryani, saat ini juga telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang kami hormati dan kami sayangi karena Allah, Ibu Ketua Majelis Taklim Muslimah Masjid Jabar Rizki beserta seluruh kepengurusannya. Dan selanjutnya ibu-ibu jemaah Majelis Taklim dari beberapa gabungan masjid, yaitu dari Masjid Nur Ilahi, Masjid Babul Khairat, Mushola Al-Makmur, Masjid Jabar Rizki, Masjid Al-Fitrah, dan Mushola Darul Islam yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita di sore berbahagia ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu pertemuan ini, kajian ilmu ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah khidmatnya acara kajian kita di sore hari ini, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ibunda kami, Ibunda Delis Kamran. Kepada ibunda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diutus seorang Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan atau jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja kita simak dan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja dibacakan oleh Ibu Dalami, Ibu Deris, Debra, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga. Semoga apa yang beliau bacakan dan kita menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Tuan Guru yang kami hormati, Bapak Ibu beserta tim dan rombongan, ibu-ibu jemaah yang berbahagia, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Permata 1, yaitu oleh Ibu Serdianti. Kepada Ibu Ketua Permata 1, Ibu Serdianti, dipersilakan. Ibu-ibu memberi doa, hormati berdiri di bawah tangga. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, insyaallah berkah dan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Ustaz kita Haji Kiril beserta tim yang alhamdulillah telah hadir pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan dan yang kita hormati Ibu Damat yang alhamdulillah masih di perjalanan, ya insyaallah sebentar lagi akan hadir bersama kita di sini. Dan pastinya ibu-ibu ketua majelis taklim masing-masing masjid dan musola yang telah membawa anggota di sore hari ini, serta ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah telah bisa menghadiri acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tidak terkasih, yang Maha Penyayang, sayangnya pun tidak terhilang. Yang mana pada sore hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di masjid yang sangat kita cintai ini. Dan nanti seolah kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari kita ya, yang jauh-jauh datang dari Kota Jakarta menuju kota ini. Alhamdulillah. Salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, serta ibu-ibu jemaah yang berbahagia, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan
Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini selamat datang ucapan selamat datang dan ucapan maaf kami acara hubungan. Baik Ibu, selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada bidang dakwah ya, bidang dakwah Bapak Satu yang telah mengajar acara ini yang pada hari ini tepat pada tanggal 8 Syawal, 18 Syawal. Nah, tepat di tanggal 18 Syawal 14 awal peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih juga kepada jemaah masjid Jabal Rizki yang sudah menyediakan waktunya, menyediakan tempat ya, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan acara kita nanti sukses ke depannya. Amin. Dan juga kepada ibu camat kami ucapkan terima kasih dalam meluangkan waktu kita hadir di acara kita ini. Sekali lagi kepada ibu-ibu semuanya, marilah nanti kita dengarkan dengan khusyuk ya apa-apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz nantinya, apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan nanti ke depannya pendidikan kita ini akan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Insyaallah. Demikian saja. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Ketua Permata Sakit, Bu Suryati yang telah memberikan sambutan di sore hari ini. Dan selanjutnya, alhamdulillah, Tuan Guru telah hadir dengan kita bersama Ibu Camat Muhammadani. Saat ini kita akan mendengarkan sebentar sedikit sambutan dari beliau. Namun untuk menyambut kedatangan Bu Camat, izinkan saya membaca sebuah pantun dari Bawah Melayu. Kita buka kepada kita di bawah dari nanti. Bagi saya sedangkan kata sambutan dari Ibu Camat Tuan Madam. Kepada Ibu Camat, Ibu Elizabeth, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga merupakan salah satu pembimbing tahun atau PK yang aktif. Alhamdulillah, selain memberi taklim, kami juga berkomunikasi untuk pendidikan anak usia dini di Kecamatan Kuala. Dan yang kami hormati ibu-ibu, majlis taklim semuanya, baik itu dari Masjid Nur Ilahi, Babul Khairat, Al-Makmur, Jabal Rizki, Al-Fitrah, Musala Nurul Islam. Yang kami hormati dan kami banggakan pada sore menjelang petang ya. Alustan kita ya yang sudah jauh terbang dari Jakarta ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kami di sini. Ustaz yang sudah familiar ya Bu ya bersama-sama kita di sini. Nah, ada yang tahu nggak nama Ustaznya Bu? Kalau yang tahu dapat hadiah nih dari Bu Camat. Ayo yang tahu. Boleh pakai kacamata boleh? Ustaz Civil, betul Ustaz? Betul atau benar Ustaz? Ustaz Haji Civil, Masya Allah boleh. Ibu
pemirsa yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mengangkat kakinya, meringankan tangannya untuk datang ke majelis untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, Bu. Alhamdulillah kami sendiri juga masih kuliah, artinya tidak ada batasan untuk kita menuntut ilmu dari liang lahat hingga kita wafat. Masya Allah. Takbir, Bu. Alhamdulillah, kami mohon maaf sebelumnya tadi agak terlambat sedikit karena kejar-kejaran, Bu. Besok juga persiapan acara menyambut hari 17 Agustus di PAUD bersama Bu Yanti juga, yang Bu Suyati, Bu Ketua kita. Alhamdulillah tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Ketua beserta ibu-ibu semuanya. Kami juga bersama kita di sini Bu RW dan Bu RT selaku Ketua Desa Wisma dari wilayah Pembatan di tempat kita mengadakan majelis taklim pada hari ini. Senang sekali, Bu, rasanya bisa berkumpul kembali di sini. Alhamdulillah ini kali kedua kami berada di sini. Sebelumnya itu tidak seramai ini, makin kesini makin ramai. Alhamdulillah. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan apresiasi dan alhamdulillah tetap semangat ya, Bu, untuk menuntut ilmu, untuk datang ke kajian-kajian yang ada di wilayah kita. Dan selamat untuk peringatan pada hari ini. Kita sama-sama memperingati hari apa, Bu? Siapa tahu, Bu? Tunjukkan. Wah, ada Ibu. Ayo boleh dijelaskan dari tangannya duluan, Bu. Ayo. Masya Allah. Silakan, Bu. Ya, langsung saja, Bu. Dalam rangka memperingati hari apa? Masya Allah, Maulid Nabi. Takbir, Bu. Iya, silakan, Bu, terima hadiahnya. Ikan cepat, ikan gabus. Nah, makin cepat, makin bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab-jawab yang telah memberikan sambutan di sore ini. Luar biasa sekali support dari Ibu Camat untuk kita semua. Mudah-mudahan kedepannya majelis kajian kita akan bertambah ramai dan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama. Dan saya saudara jumpa dengan Ibu Camat Madani, luar biasa, masih sangat-sangat muda dan sangat cerdas. Salam kenal Ibu, sehat-sehat dan terima kasih telah hadir dan bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya izin Tuan Guru Pak Haji Kiwil, kita akan menyaksikan sejenak penampilan tim sholawat dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Jabar Rizki. Izin Ustaz kepada tim sholawat Majelis Taklim Muslimah Masjid Jabar Rizki, kami persilakan. tinggi terus ada ini.
dengan segala firman. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Tuan Guru yang terhormati, Ibu Camat yang kami banggakan, dan Ibu serta kajian yang berbahagia, baru saja kita saksikan tadi penampilan dari tim sholat Majelis Taklim Muslimat Masjid Jabar Rizki, membawa kebaikan tentunya untuk kita bersama yang mendengarkan. Dan penampilan tadi insya Allah pun saya mendapatkan informasi insya Allah akan diperlombakan. Kita doakan mudah-mudahan tim sholat dari Masjid Jabar Rizki mendapatkan nilai yang terbaik. Takbir. Baik, sebelum kami menyerahkan acara ini kepada tim dari Bapak Haji Iwil, ada amplop di depan kita yang telah dipersiapkan oleh tim. Kami mohon kiranya untuk ibu-ibu dapat menyerahkan kepada semua jemaah yang hadir. Dan seperti yang kami sampaikan, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan kajian tuan guru kita yang datang dari jauh. Kita semua pastinya sudah, beliau adalah seorang public figure, artis komedian yang alhamdulillah saat ini telah hijrah, dan ini kesempatan yang berbahagia ini berkenan bersama kita bersama untuk mengisi kajian di sore hari ini. Sedikit Pak Guru, ada pantun untuk Tuan Guru, boleh? Pantun untuk Tuan Guru, boleh? Saya kasih pantun dulu. Dari Jakarta Pekanbaru, memakai panji atas kepala, kami tak sabar dan tertunggu-tunggu ingin mendengarkan kajian dari dokter kita. Kepada tim dari Tuan Guru kami, Haji Iwil, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama hormati Ibu Camat, Ibu Ketua Kecamatan, 1, 2, dan 3. Satu aja. Dan seluruh anggota dari Masjid Jabar Rizki, ada dari nama-nama masjidnya tidak saya ingat satu persatu. Semoga ibu semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu semuanya kita pada hari ini kedatangan tamu spesial Pak Haji Iwil. Kita semua tahu beliau adalah artis yang hijrah, dan hari ini beliau akan menyampaikan kajian inspiratif menggugah kita semua insyaallah dengan mengetuk hati kita membangun kepedulian. Karena beliau ini pinginnya bukan hanya sekedar dakwah teori saja, tetapi juga ada yang kita berikan setelah taklim ini selesai, dan dapat ilmu, dan kita juga sama-sama bisa memberi bantuan. Maka hari ini kita punya program untuk Palestina. Kita ingin mengirimkan air bersih. Mungkin pertama kita niatkan nilai ta'ala mengirimkan umat terbaik kita untuk mengirimkan air bersih untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Setuju ibu semua? Tanpa memperpanjang mukadimah dan pengantar, langsung saja kita panggil Bapak Haji Iwil kepada Pak Haji Iwil dipersilakan. Sebentar, ibu udah mengecewakan saya. Bayangkan tadi ibu camat berpidato, kenapa handphone gak ada yang naik? Tadi ibu camat kasih sambutan, kenapa handphone gak ada yang naik? Giliran kesini kok gak ada naik?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbilang. Hai makhluk Allah, jujur saja bu, bukannya menolak kayak gini. Saya kalau udah pegang ini bu, pakai ini, kesannya kayak pengen ada semua. Untuk menghormati tuan rumah, ya mau nggak mau saya coba dulu. Sampai mana tadi? Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbilang. Iwil mau nanya, hai makhluk, hai makhluk, hai manusia, hai insan. Yang Iwil ucapkan barusan adalah ciptaan Allah. Pertanyaan, adakah di sini yang bukan ciptaan Allah? Angkat tangan. Yakin? Gak ada. Yakin semua ciptaan Allah. Kalau kau yakin kau ciptaan Allah, kalau kau yakin manusia ciptaan Allah, kalau kau yakin makhluk ciptaan Allah, maka kita ciptaan punya kewajiban. Pandai-pandailah kau bersyukur dengan rajin-rajin mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, junjungan kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang tanpa dosa. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak beliau, kemuliaan beliau, kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua hamba Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal. Sekian banyak orang ingin datang ke sini melihat orang paling ganteng se-Indonesia, namun Allah berikan kesempatan. Bersyukurlah yang hadir di sini. Yang hadir di sini adalah semua kehendak Allah. Yang tidak hadir pun kehendak Allah. Yang mendengar suara jiwil pun dari jauh itu pun sudah kehendak Allah. Maka beruntunglah yang berkumpul di sini. Semoga Allah pertemukan kita nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Kepada yang terhormat, salam takzim, salam hormat, salam santun jiwil, khususnya kepada aparatur pemerintah, ibu camat. Subhanallah, cantik sekali. Apa salahnya saya mengambil kecintaan Allah? Salah bu. Emang perempuan itu kadang-kadang kok pikirannya kemana? Saya juga berat ibu sama cantik. Beliau ciptaan Allah, maka saya bilang subhan. Saya bilang ibu cantik, ada yang tahu. Didoakan panjang umur, sehat, sakinah, mawaddah warahmah, berkah di dunia wal akhirat. Pimpinan Majelis Taklim Jabal Rizki didoakan semoga sakinah mawaddah warahmah, berkah punya anak yang soleh dan solehah, jadi ahli surga. Amin 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 ya Rabbal. Bapak Ibu, Bapak ada ya? Bapak Ibu penghuni surga yang dirahmati Allah.
Sebelum panjang lebar, Jibril punya waktu cuma sekitar 20 menit. 20 menit Jibril cuma kisahkan dulu. Oh, kenal Jibril? Karena so akrab. Kenal di mana? 112 sinetron itulah yang membuat Jibril terkenal. Mohon maaf, ucapan 112 sinetron dan 11 film layar lebar. 6 bulan yang lalu Jibril sudah menyelesaikan 2 film Indo Idol yang tayang di Thailand dan Filipina. Oh, 112 sinetron. Sebutkan 3 sinetron Jibril. Orang aja kenal tapi nggak tahu sinetronnya. Hei, di mana terkenalnya seorang Jibril sementara yang bikin Jibril terkenal sukses sinetron ngelawan MC. Pertanyaannya 3 sinetron juga nggak ada yang tahu. Namun itulah kehebatan Allah. Dari siapa? Dari lisan para ibu-ibu, dari mata ibu-ibu. Mau nanya, ibu lebih sering nonton Jibril di sinetron apa gosip? Makasih. Ibu lebih sering nonton Jibril di layar lebar apa infotainment? Makasih. Pertanyaannya apa isi gosip dan infotainment? Jawabnya pakai emosi. Ucapan jawabnya pakai emosi. Kawin kaya. Ibu tahu saya adalah Muhammad. Ibu tahunya Jibril adalah artis yang suka pakai kok pakai 1, 2, 3, dan 4 istri saya bawa istri yang nomor 4. Biasa aja Bu. Jangankan ini, mohon maaf, ibu tahu Jibril itu cuma digosip sama infotainment isinya Jibril kawin. Sampai mohon maaf ucapan ini saya kasih tahu, begitulah warga Anda. Oh, siapa nama istri pertama saya? Oh, ini Rohima. Siapa istri kedua Jibril? Istri ketiga Eva Beresima, istri keempat saya Fethi Bijati. Mohon maaf, warga ibu hafal. Itu katanya warga ibu ahli gibah. Gak usah ketawa. Jangankan masalah saya, nama istri saya bermasalah pun tahu. Bu, pertanyaannya gampang. Apakah Jibril punya istri 4 itu keinginan Jibril? Apakah Jibril punya istri 4 keinginan Jibril? Ya, memang. Ketika Jibril belum hijrah, memang itu keinginan Jibril. Tapi setelah hijrah baru sadar, bukan pembelaanku. Semua apa yang terjadi dalam hidup saya adalah kehendak Allah. Jangan sombong dengan hidupku. Kenapa Kiai? Daun yang lepas dari dahannya saja itu diatur sama Allah. Air yang mengalir di sungai diatur sama Allah. Ombak yang bergemuruh diatur sama Allah. Jangankan ombak, gempa pun diatur sama Allah. Pertanyaan, siapa itu kok sombong-sombong yang kayaknya kehendak Jibril? Ternyata Jibril baru tahu semua ini ilah kehendak Allah. Begitulah perjalanan hidupmu. Bu, masih penasaran? Jibril punya istri 4 itu kehendak siapa? Tidak ada yang di langit dan di bumi beserta isinya semua tanpa izin Allah. Allah yang maha besar dan Allah maha menguasai dan Allah maha berkehendak.
Ibu hadir di sini itu pun kehendak Allah. Ada yang gak hadir itu pun kehendak Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Hidup ini semua sudah diatur sama Allah. Cuma tergantung bagaimana jalur kita. Apakah jalur yang baik atau jalur yang tidak baik. Alhamdulillah Allah hijrahkan jiwa dari dunia entertain yang penuh dengan kelakuan, penuh dengan banyak kemaksiatan. Allah tunjukkan nilai istiqomahnya. Alhamdulillah Kiai Buya Al-Bantani, Abi Muhammad Ali, Buya Jabur, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, terasa mau jadi. Itu dulu saya yang menghijrahkan saya. Pesan beliau, jangan pernah kau berhenti berdakwah sampai kau wafat. Itu pesan Kiai saya. Alhamdulillah amanah itu sampai sekarang saya jalankan. Pertanyaannya gampang Bu. Ibu anak ketua masjid, ibu kalau mengundang dai nasional bayar berapa Bu? Gak pernah ngundang dai nasional, hah? Belum. Kira-kira kalau mengundang dai nasional pakai duit gak Bu? Bu camat yang tahu, kalau mengundang dai nasional pakai duit gak? Hari ini tanya, apakah saya istimewa ya? Oh, ini, udah bini 4 bilang kawin juga. Kalau yang kawin nggak bini 4 tuh. Kalau ngundang artis bayar Bu. Demi Allah saya nggak minta sepeser pun dari ibu tidak. Pak, emang anak gratisan tuh. Saya imam rumah tangga, istri 4, mau makan apa? Inilah yang namanya nikmatnya hijrah. Mahal bayar duit. Namun perintahnya Kiai Buya jangan pernah berhenti berdakwah dan jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Allah Maha Kaya, gampang minta sama Allah. Dan alhamdulillah semenjak itu saya tidak pernah menghamba sama manusia. Kenapa? Sakit Bu. Contoh, ibu lagi punya masalah, pinjam utang sama teman, sama ibu. Nih orang yang menghamba sama manusia, ibu punya masalah, punya utang, pengen pinjam sama tetangga. Belum pinjam baru jalannya, belum nyampe baru kelihatan muka, pasti mau pinjam duit. Buru-buru tutup itu. Kenapa? Ada orang tetangga mau pinjam duit. Itu baru kelihatan wajahnya, baru duduk tua-tua bilang mukanya lesu, pasti nih punya masalah mau pinjam duit. Lihat, belum dapat duit fitnah sudah ada, sudah nyampe tuh. Betul. Itulah manusia yang menghamba kepada manusia. Belum dapat Anda sudah difitnah. Ibu mau enggak? Mau enggak? Bukan mau, emang banyak utangnya. Betul. Pasti wajah-wajah banyak utang, apalagi utangnya banyak. Utang keluarga, banyak utangnya. Namun begitulah manusia ketika menghamba kepada hamba Allah. Lalu bagaimana dengan Allah? Inilah permasalahannya. Kiwil lepaskannya, kiwil lepaskan mohon miliaran. Ibu kenal Rafi Ahmad, kenal Soimah, kenal Weni, kenal. Pertanyaan kiwil apa? Kenapa mereka kaya? Kenapa mereka kaya? Kenapa? Karena mereka masih syuting Bu. Syuting itu dibayar. Kenapa bicara kaya? Karena masih jabat. Oh, kalau bersyukur miskin lagi. Miskin Bu. Orang ada yang peduli dengan jabat siapa? Dulu ada jabat. Saya hormati setelah jabat, iya Bu.
Begitu juga kenapa pemilu sekarang mohon maaf nggak suntik maksud saya. Inilah nikmatnya hidup bersama Allah. Coba kalau ibu lihat banyak artis yang nggak syuting lagi. Pernah nggak ada artis yang nggak syuting? Apa yang ibu lihat? Sakit. Miskin. Karena kenapa kok bisa begitu? Terlalu masih menghamba dengan dunia, takut. Ya Allah, saya nggak syuting lagi, ntar nggak nyetok. Ya Allah, kalau saya nggak syuting nggak dapat duit. Ya. Apa yang dicari? Hamba Allah. Lalu bagaimana nanti? Nyantai. Setelah hijrah, apa yang dicari? Cuma Allah. Terbukti, mohon maaf, saya ajarkan semua istri saya, jangan sekali lagi kalian menghamba kepada manusia, menghamba kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Saya tanya, yang sudah berangkat umroh angkat tangan. Yang belum berangkat umroh, yang belum banyak angkat tangan aja ini. Barang siapa yang mengangkat tangan itu adalah doa. Jadi kalau doa gampang. Ucapan itu ada doa. Ayo yang belum berangkat, yang mau berangkat, yang mau berangkat umroh, yang mau, yang tak mau, nggak usah. Ya semuanya kalau mau berangkat umroh, mau tahu caranya? Pertanyaannya, cara manusia atau cara Allah? Yakin? Mau jalani? Berangkat. Tapi ingat, sebelum ibu saya ajarin bagaimana caranya Allah, saya ajarin cara manusia. Cara manusia ini contoh simpel, perumpamaan bu. Ibu mau berangkat umroh tapi nggak nyampe, nggak berangkat. Nih perumpamaan. Ibu punya anak sakit, nangis ya. Ngomong sama suami, Pak, my baby sakit, Pak, bawa ke dokter. Ibu bawa ke dokter, ibu bawa ke rumah sakit. Pertanyaannya, ibu sampai rumah sakit diobati juga? Anaknya? Pertanyaannya, ibu anak sakit bawa ke rumah sakit diobati juga? Sekali lagi, ibu punya anak sakit dibawa ke rumah sakit diobati juga? Itu namanya pasien kurang ajar. Gak mungkin bu. Ibu coba deh sekali-sekali. Coba. Ibu punya anak sakit dokter, gak mungkin diobati. Ibu masuk dapur gak terdaftar dulu. Daftar dulu nama pasiennya siapa, nama ibu bapaknya siapa, tinggal di mana. Kemudian diperiksa, habis periksa ibu nunggu, nunggu dipanggil. Begitu juga dengan haji dan umroh. Paham? Bagaimana ibu mau dipanggil? Daftar juga belum. Bagaimana mau berangkat? Namanya nggak tercatat. Ujung-ujungnya nggak punya. Ini ujung-ujungnya. Hati-hati. Saya beritakan kepada semua istri saya, jangan pernah lisanmu mengucapkan tidak punya duit. Ucapan seorang ibu makbul di depan Allah dan gampang dikabul sama Allah. Hati-hati wahai perempuan, kau adalah ibu. Doa yang tidak ada batas kata makhluk dengan penciptanya adalah doa seorang ibu. Kalau saja ada ibu yang mengatakan, aduh maaf saya tidak punya duit, itulah doa yang paling keras. Hati-hati ibu. Saya larang sama istri saya, boleh pinjam duit dong? Oh boleh, kasih. Ya 50.000, ya kan ibu bilang pinjam dulu. Saya punyanya 50.000. Dia ngomong nggak punya duit tapi punya duitnya sendiri, nggak mau maksa. Kalau emang ibu mau, ya ini duit saya.
Kalau masih kurang, ya adanya segitu. Itu namanya manusia yang pandai bersyukur. Ada dulu, nggak ada dulu. Ya katakan sesuai dulu, tapi jangan berbohong. Ini penting. Istri saya pun begitu. Daftar. Nggak punya duit. Nih, kita saya kasih tahu begini. Gimana caranya supaya saya tuh bisa berangkat? Contoh, ini belajar dari istri saya. Semua istri saya itu berangkat gampang. Kapan dia mau berangkat, dia akan berangkat. Ibu kalau pulang lihat suami kira-kira punya rasa kasihan gak? Lebih banyak mana? Kasihan ibu kepada suami atau berhubung ibu kepada suami? Betul? Ibu terlalu banyak menuntut kepada suami. Suami selalu menuntut rahasianya. Bagaimana cara dia bisa menafkahi anak dan istrinya? Lalu bagaimana ibu bisa mendukung suami? Yang pertama, rajin ketemu sama Allah di sepertiga malam. Pernah bangun sepertiga malam? Pernah? Ngapain? Kamar mandi, kencing, dia nggak masalah. Ibu-ibu kan gampang beser, ya, nggak apa-apa. Kalau habis kencing, aduh, cebok. Habis kencing cebok, langsung dulu. Cebok dulu, habis cebok baru wudhu. Laporan sama Allah. Ya Allah, aku mengharapkan Kau hadir dalam diriku ya Allah. Aku sedang bermasalah. Ini Allah. Saya kasih tahu, Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah itu mudah, Allah itu lembut. Saya tadi mohon maaf Bu, ada korek tadi mana korek? Korek. Ada ini ibu. Yang beliau bacakan itu kalau Allah, kata-kata Allah. Ketika ada kata-kata Allah diucapkan sama ibu, ibu cuma jawab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu mana aja, cuma ibu doang yang Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Yang baca semangat, dia dapat dua pahala bacaan sama pahala orang yang menyambutnya. Jadi kalau itu ada orang ngaji, mohon maaf, ada yang handphone, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lihat Allah yang memberikan kau kehidupan, tapi kau sia-siakan. Padahal Allah itu sangat merindukan hambanya yang peduli dan sayang kepada Allah. Mau nanya, ibu kenal sama Allah? Bu, mau beritahu ini bu. Bu, kenal sama Allah? Di mana? Di hati. Ibu kenal sama Allah di mana? Dalam hati. Selain di hati, di mana kenal sama Allah Bu? Kalau Bu di hati, di mana lagi? Di lisan, di mana lagi ucapan? Di rumah, dalam rumah, di mana lagi? Di sholat boleh. Di ciptaannya. Yang ibu jawab semua itu pembohong. Pembohong sebenar-benarnya pembohong. Kok ibu kok bisa begitu? Saya buktikan angkat tangan yang sholatnya khusyuk. Terjawab sudah. Hei, kalau bilang Allah ada di hati, angkat tangan yang sholatnya khusyuk. Tidak ada Allah yang sholatnya khusyuk, terutama ibu-ibu yang banyak utang.
Hei, ini lo masa bisa itu saya buktikan. Ibu mohon maaf masih punya suami. Suami kerja. Ibu masak. Jam 3 masak. Karena jam 5 suaminya pulang masak. Tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ada di hati. Allah ada di sholat. Buru-buru turun ambil wudhu, gelas janda. Ibu sholat. Allahu Akbar. Ya Allah, kompor belum dimakan. Ya Allah, mana ikan belum dibungkus. Allahu Akbar. Kucing lewat. Ya Allah, kucing lewat. Yang lebih parah lagi di sekarang, jangan ibu, ucapan kau ini mau sujud, Allahu Akbar, pakai. Ya Allah. Selama otak kita masih urusan dunia dan ngomongin Allah, saya kata Allah, kau masih punya masalah dengan sekolah, kau masih punya masalah dengan urusan. Ibu mohon maaf, ini pengajian pun masalah. Ibu lagi sholat asar, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Ya Allah, kumpul di Allah tadi. Ya Allah, yang menyampai siapa aja. Ya Allah, di pikiran manusia cuma urusan dunia. Di akhirat apalagi ucapan Allahu Akbar. Ya Allah, itu masalah tanah nggak kelar-kelar. Ya Allah, mana mohon maaf itu. Mana BLT belum turun, BPJS juga belum turun. Itu kepikiran banyak orang, banyak pekerjaan yang menimpa. Hidupnya cuma pekerjaan, dunia. Ya. Ibu mau tidur saja, mohon maaf, anak-anak yang kalau bangun tidur mengucap alhamdulillah, nyaris tengah terdengar, nggak usah nunjuk, saya tahu siapa itu. Ibu bangun tidur, yang dicari handphone, yang dilihat jam berapa, nggak ada jam pindah ke sono. Dan mau jangan munafik, mohon maaf, seperti itu manusia sekarang. Jangan samakan ibu dengan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah nggak ada jam, mereka tepat waktu. Hari ini sudah ada jam, masih tidak tepat waktu. Begitulah manusia. Karena kenapa? Bu, ibu harus tahu. Kalau saya bilang di sini ada di sini orang baik anak-anak. Ya. Apakah kiwil baik? Apalagi kiwil. Gimana kiwil mau baik? Bini 4, bini aku dibohongin, bini 2 dibohongin, bini 3 dibohongin. Emang satu tukang bohong. Terus kiwil mau dibilang baik? Tidak. Sekarang saya mau belajar jadi manusia baik. Belajar saja, belajar. Maka dari itu mohon maaf lahir dan batin. Jadilah kau manusia seutuhnya, manusia tempat salah dan lupa, hina. Jangan marah kalau misalnya ini masih takut. Rukunlah sesama muslim. Jangan malu dan jangan tersinggung kalau dihina. Saya ini banyak yang menghina saya, mohon maaf. Yang pun kiwil bukan yang monyet. Benar, ibu yang lihat semua di Facebook saya. Kulit hitam, bibir monyet. Semakin ketawa semakin sakit hati saya. Dan itu kan benar. Bibir monyet, kawin dulu. Lihat, itu yang ada di Facebook. Tahu apa jawaban kiwil? Gampang. Alhamdulillah, bukan saya kayak monyet tapi istri saya lupa. Daripada bapak besok kaya orang nggak kawin. Lebih hebat mana? Jadi menyikapi itu masalah dengan santai. Bu, punya teman ngutang sama ibu ada 2 bu. Kewajiban menagih dan mengikhlaskan. Mohon maaf, kalau ibu pernah ngutangin orang, kalau udah nggak sanggup dibayar, maka tugas ibu adalah mengikhlaskan. Karena kenapa? Itulah tabunganmu nanti di yaum yang akhir. Paham bu? Yang kedua, bu,
tahajud nih kuncinya yang mau berangkat umroh. Tahajud, duha, sedekah. Tahajud, duha, sedekah. Tahajud, duha, sedekah. Lakukan itu setiap hari buat menopang rezeki suamimu. Ingat, halalkan rezeki suamimu dengan sedekah. Fatimah azan putrinya Rasulullah pernah berkeluh kesah, mohon maaf lahir dan batin. Ayahanda ya Rasulullah, aku ingin dong kayak pengajiannya Jabal Rizki. Ibu-ibu pengajian Jabal Rizki kalau pengajian bawa emas berlian, bawa tas branded, pengen dong ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Wahai Fatimah, ayo ikut. Dia masuk ke sumur, silakan. Ketika dalam sumur silakan, tapi kau ambil seberapa kau. Diambil sama Fatimah emas itu. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, sesungguhnya apa yang kau ambil itu akan mengurangi nikmatmu di surga. Itu balikkan. Ya Allah, ya Rasulullah, ampun ya Rasulullah, saya nggak mau. Surga lebih nikmat dari isi dunia. Dikembalikan sama Fatimah, nggak mau. Sekarang mohon maaf Bu, ibu dikasih mobil Rubicon. Tahu ibu Rubicon? Dikasih mobil Rubicon sama suami, senang kan? Senang. Tapi suami bilang, wahai istriku, mobil itu akan mengurangi kenikmatan surga. Kira-kira ibu Rubicon dibalikin nggak? Nggak mungkin. Ibu dikasih berlian sama suami mau dibalikin kepada suami, nggak mungkin. Terus kita merasa diri kita soleh, nggak mungkin. Dengan urusan dunia saja, mohon maaf, kita nggak berani mengorbankan. Bahwa ketahuilah apa yang kau miliki, apa yang Jibril miliki, semua akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril punya rumah 4, istri 4, mobil 4, motor 8, motor 8, anak 10. Anak saya kok, anak saya 10. Oh, biasa ya bikin saya. Kenapa ibu yang dulu? Yang gedein saya, istri saya mau kalau itu kalau bilang lihat apa yang kita khawatirkan, kita takut mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan ibu? Ayo halalkan rezeki suamimu sebagai pertanggung jawab di hadapan Allah. Ayat Kursi 56, akan datang satu masa di mana mulut terkunci, mata berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, semua yang kau jalani di dunia ini dipertanggungjawabkan. Mobil yang kau punya, rumah yang kau punya, mohon maaf lahir dan batin. Mobil banyak, ucapan mohon maaf. Fotonya nggak apa-apa. Beliau punya mobil di rumah, satu Avanza yang seri ini. Saya bilang sama istri saya, jangan kau biarkan pintu kuda tutup, pintu garasi itu terbuka. Sampaikan kepada seluruh tetangga, kalau membutuhkan mobil untuk rumah sakit kemanapun dia butuhkan, pakai. Tuh. Beliau kesini pun mohon maaf, bisa saja pakai mobil. Cuma istri kita pakai pesawat, ya udah pakai pesawat. Karena kenapa? Mohon maaf, apa yang kita miliki itulah pertanggungjawaban kita di yaumil akhir. Jadi pesan juga cuma satu, ayo persiapkan semuanya itu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kita berdakwah untuk anak Palestina cuma satu punya keinginan, apa? Ketika malu mendengarkan kesaksian salah seorang anak Palestina umur 7 tahun. Di TikTok ramai ada anak Palestina, dia bersaksi kepada Allah, ya Allah, akulah yang akan menjadi saksi ya Allah. Bapakku semalam dibunuh, ibuku subuh dibunuh, dan aku sendiri ya Allah.
dan jadikan aku saksi di depan pintu surga ya Allah buat hamba-Mu yang tidak peduli, kaum muslimin dan muslimat yang tidak peduli padaku ya Allah. Itu mohon maaf, sholat untukmu, puasa untukmu, tahajud untukmu, zikir untukmu. Lalu buat apa untuk Allah? Allah lebih suka hamba yang baik dan bermanfaat buat orang lain. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Percuma kau sholat kalau masih suka ngomongin orang. Percuma kau sholat kalau ibadah cuma kejam sama orang. Mohon maaf, bukan sholatnya rajin, tapi ada nenek-nenek yang ada aja warga yang kelaparan. Aku lapar, ucapan gak perlu. Mohon maaf lahir dan batin. Haji, mohon maaf, walaupun khatam Quran, haji, puasa, Allah gak lihat. Makanya yuk sama-sama tengok kiri kanan. Bang Ibu lihat tengok kiri. Besok kalau butuh apa-apa ngomong sama saya. Kau memberikan apapun sedikit, Allah ganti berlipat ganda. Itulah keyakinan kita kepada Allah. Allah Maha Kaya, bersandar hanya kepada Allah. Bu, cara mengenal Allah apa? Allah senang dan bangga melihat hambanya tersenyum ketika menyebut nama Allah. Mau senyum sama Allah, Bu? Mau? Ayo sama-sama tersenyum sama Allah. Subhanallah walhamdulillah. Ibadah yang paling ringan, senyum. Sedekah yang paling ringan, senyum. Sedekah senyum itu mohon nggak pakai duit, Bu, nggak pakai tahu hadisnya. Pas nenek aja paham. Sekarang ada senyum, ini kemana aja? Udah tahu hadisnya nggak mau senyum. Lihat, senyum nggak pakai duit, nggak pakai tenaga. Cuma modal senyum. Ini monyong masih mau tersenyum sama Allah. Tahu yang tipis, sombong kali tahu. Bu, nih ibu jalan tersenyum. Ini di komplek nih Permata, Permata 1. Nanya, ibu mau kemana? Mau ke depan, mau ke pasar? Sama siapa? Sendiri. Ikut dong bareng. Allah tambahkan temannya. Tapi coba ibu jalan, panjangin bibir, belakangin bibir saudara bawah-bawahnya. Apa kata orang? Lagi bermasalah tuh ibu. Pasti suaminya selingkuh. Lihat, Allah buka airnya. Makanya Bu, senyum saja. Kalau senyum saja kau pelit, bagaimana dengan hartamu? Kalau kau senyum saja perlu ini ikutan bapak dong.
suamimu dengan bersedekah. Will, saya nggak punya duit. Emang saya minta duit sekarang? Enggak. Hari ini, tapi besok belum tentu Allah tidak akan memberikan rezeki. Pasti memberikan rezeki. Kapan? Will, saya punya duit tapi saya nggak bisa lihat sekarang. Kapan pun kau punya rezeki, Allah titipkan kita rezeki yang sangat banyak. Namun beranilah untuk memberikan mengembalikan kepada Allah, karena Allah nggak butuh sedekah kita, tapi Allah butuh kekuatan kita. Allah nggak sama seperti istri saya, rajin tahajud, duha sedekah, rajin tahajud, duha sedekah, berangkat umroh kapan dia mau, demi Allah. Mau minta duit gampang, ya Allah, besok anak saya kuliah, ya Allah, butuh duit juta. Habis sedekah di telepon sama Trans TV, selesai saya syuting dibayar 8 juta, masih 2 juta, selesai kan Bu? Itulah Allah. Pertanyaan kita tak pernah mau meminta kepada Allah. Yuk sama-sama kita mau minta kepada Allah dan minta ampun sama Allah. Saya tutup pengumuman makin kelewatan sekarang. Kita istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah ampun kita. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya Bunda dari Haji Wakil terhadap motivasinya, ceramahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bunda? Masih. Alhamdulillah. Mampir di sini kita. Mampir. Allah. Izin Bunda sebentar kita putarkan video tentang saudara kita yang ada di Palestina, nyaluran. Bunda, Saudara Umar ini salah satu lembaga zakat yang tertua di Kota Pekanbaru Bunda. Salah satu program dari Saudara Umar ini program kepedulian untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Bunda. Setiap bulan Saudara Umar menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini beberapa cuplikan video juga dari lembaga zakat Saudara Umar.
Silakan Pak Dhani. Kadang-kadang ada yang bilang Bunda sampai bantuan Palestina, sampai Bunda. Inilah salah satu buktinya Bunda. Bantuan Bunda yang menyumbang untuk saudara Palestina sampai. Ini salah satu buktinya Bunda. Terima kasih atas jelasnya. Semoga Allah membalasnya dengan beri kebaikan dan mengingatkan bahwasanya yang dibuat perjalanan kita adalah perjalanan panjang yang tak berhenti. Untuk terus perjalanan panjang ini bersama saya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Ambar. Untuk penyaluran kita Bunda, yang pertama kita salurkan dalam manusia. Yang kedua kita juga penyaluran langsung ke Palestina itu lewat pesawat. Habis itu langsung dijatuhkan Bunda. Nah, dekat itu. Banyak skema-skema untuk penyaluran kita Bunda. Ini di pengungsian budaya di Jordania, di pengungsian budaya di sini. Kalau pesawat tadi langsung pulang ke Palestina langsung, habis itu langsung dijatuhkan. Dijatuhkan dengan kayak penjepit payung itu, payung biar tidak hancurkan pakai-pakainya. Ini juga penyaluran kita air bersih Bunda. Maju saja, insya Allah bisa kita buat Bunda satu truk air bersih. Itu biaya untuk satu truk itu Bunda. Dan yang kurang itu 8 juta Bunda. 8 juta sudah bisa satu truk tangki air untuk saudara-saudara Palestina yang sangat membutuhkan hari ini Bunda air. Karena air semuanya terpakai Bunda. Dari minum, ambil wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian air sangat terpakai. Ini karena kita mau cepat-cepat dulu karena mau ke Madrid. Oke, silakan. Kita pada dari Palestina takbiran Bunda. Betul. Sekarang Bunda. Takbiran lagi Bunda. Kenapa? Karena hari ini media sosial, internet itu dipegang sama mereka Bunda. Mereka yang berada pro Israel itu yang memegang media sosial, sehingga berita Palestina, video-video tentang penganiayaan itu sudah tak viral lagi. Kenapa? Mereka stop Bunda. Mereka stop. Karena teknologi hari ini mereka yang memegang Bunda. Tetapi hari ini Bunda bisa kita lihat bahwasanya masih ada hari ini Bunda bom yang jatuh ke Palestina. Masih ada lagi Bunda tembak-menembak anak-anak Palestina. Ibu-ibu yang hamil ditembak Bunda. Bayangkan Bunda, hari ini saudara-saudara kita isunya tak viral Bunda, karena isunya disembunyikan Bunda. Maka hari ini Bunda, mereka sangat sekali membutuh bantuan kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Bunda. Bayangkan seorang anak kehilangan ayah dan ibunya Bunda, seorang ibu kehilangan anak dan suaminya Bunda. Inilah yang akan terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah tadi amplop sudah dijalankan. Alhamdulillah Bunda sudah berinfak untuk saudara kita Palestina tadi 1.040.000. Alhamdulillah. Hari ini Bunda kami ingin mengajak Bunda, bagi Bunda-Bunda yang ingin berinfak komitmen untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, boleh Bunda angkat tangannya. Infak komitmen ini Bunda tak harus hari ini, besok boleh, pas menerima gaji boleh, dan boleh dicicil, boleh diangsur-angsur sampai lunas Bunda. Nah, infak komitmen itu bagi Bunda-Bunda yang ingin berinfak komitmen untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita buka mulai dari 3 juta rupiah. Boleh Bunda angkat tangannya, maju di depan.